Shalom saudaraku. Amin, shalom. Kita mengucap syukur kita sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan kita hari Sabat yang kudus ini dalam ibadah di tengah keluarga kita. Biarlah semua pujian penyembahan kita semuanya menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan kemuliaan Bapa Yahweh ya, dalam Adonai Yesus Hamasiah Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan atau kita akan men-sharingkan satu tema firman, yaitu Yesua naik ke Samayim atau ke surga. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Adonai Yesus Hamasiah, tema ini tentunya meresponi yang baru saja kita sama-sama melaksanakan ada suatu libur, yaitu libur hari kenaikan Isa Masih. Demikian kemarin pada tanggal 21 Mei 2020 atau kenaikan Yesua Hamasiah. Tema ini diambil dari dasar firman, yaitu Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga Samayim. Ayat 52. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Saudara-saudaraku, ini adalah sebagai dasar firman. Seperti kita sama-sama sudah merayakan hari raya Paskah atau Pesak, kurang lebih berjalan 1 bulan yang lalu lebih. Kemudian ada hari raya roti tidak beragi dan hari raya buah sulung. Nah, ini berkelanjutan terus saudaraku di dalam 7 hari raya ini. Kemudian setelah hari raya Pesak, 50 hari setelah hari raya Paskah atau Pesak, itulah jatuh hari raya yang disebut namanya hari raya Shavuot atau turunnya Torah, yang digenapi di dalam hari raya Pentakosta. Waktu antara hari raya Pesak atau Paskah sampai ke hari raya Shavuot atau turunnya Torah itu sebanyak berapa hari? 50 hari atau 7 kali Sabat ditambah 1 hari, yaitu 50 hari. Ini adalah suatu firman yang dinyatakan di dalam kitab Imamat 23, saudaraku, tentang hari raya yang keempat. Dan ini semua digenapi di dalam Yesua Hamasiah, Sang Mesias kita, Sang Juru Selamat kita, di mana hari raya Pesak merupakan hari raya kematian Yesua Hamasiah. Roti tidak beragi merupakan Yesua sebagai yang tanpa ragi dan tanpa dosa. Kemudian hari raya buah sulung, Yesua lah yang sulung dari antara orang mati. Kemudian ada yang keempat yang nanti akan kita rayakan pada tanggal 28-29 Mei nanti, berarti sebentar lagi kita akan merayakannya. Nah, rangkaian dari antara hari raya buah sulung sampai hari raya Shavuot ini ada peristiwa, yaitu kenaikan Yesua Hamasiah. Yesua naik ke Samayim atau naik ke surga. Ini ada peristiwa, dan itu terjadi 40 hari setelah Yesua bangkit dari kematiannya. Kemudian dia ada 40 hari bersama, bertemu juga dengan murid-muridnya dan yang lainnya, dan dia masih tetap melakukan penyampaian pengabaran kebenaran, tentu dengan konteks di dalam tubuh kemuliaannya Yesua Hamasiah, karena dia sudah mati dan bangkit. Saudara-saudaraku, kita akan lihat sama-sama tentang 40 hari tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2-3 dikatakan, sampai pada hari dia terangkat, setelah memberikan petunjuk kepada para rasul yang telah dia pilih melalui Roh Kudus. Ayat ketiga, yang padanya mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup setelah dia menderita selama 40
hari seraya menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Nah, jadi sini sudah jelas bahwa Yesua setelah bangkit dari kubur, Yesua masih hidup di bumi selama 40 hari. Nah, berarti kalau tadi hari raya turunnya Torah, Shavuot adalah hari ke-50 yang digenapi di dalam hari raya Pentakosta, maka kebangkitan kenaikan Yesua HaMasyiah, kenaikan Yesua HaMasyiah ke Samayim ini adalah di antara itu, yaitu hari ke-43 berarti, karena hari ke-50-nya adalah turunnya Torah atau hari raya turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Jadi ini suatu hal yang Yesua nyatakan, tentu punya tujuan, saudaraku. Yang pertama kita akan lihat bahwa Yesua itu juga setelah bangkit dari antara orang mati bukan dalam bentuk seperti tidak punya raga atau seperti manusia yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa dipegang. Tapi dia juga setelah kematian dan kebangkitannya dia nyata sebagai manusia. Dia juga ada tubuh jasmani, dia juga masih makan makanan seperti ikan dan roti sama seperti manusia. Itu adalah suatu kegenapan tentang Yesua yang masih bersama-sama selama 40 hari. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 20 ayat 27 dikatakan, lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya tetapi percayalah. Ini adalah Thomas, saudaraku. Pada saat Yesua sudah bangkit dari kubur, Yesua pertama bertemu dengan Maria Magdalena. Kemudian Yesua juga menemui murid-muridnya saat sore hari setelah kebangkitannya itu di dalam suatu rumah, dan rumah itu terkunci. Dalam rumah itu ada 10 orang, tapi Thomas tidak ada di situ. Nah, Yesua hadir. Hadirnya dari mana? Itulah sudah tubuh kemuliaan dari Yesua HaMasyiah. Tanpa harus membuka kunci, dia tiba-tiba bisa hadir karena dia sudah bangkit dari kematian. Dan itulah kata shalom yang Yesua sampaikan di dalam saat pertama sekali bertemu dengan 10 muridnya. Dan ada satu murid yaitu Thomas yang tidak hadir. Sehingga saat Yesua murid-muridnya kembali bertemu dengan Thomas, murid-muridnya mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Yesua HaMasyiah. Tapi Thomas tidak percaya. Sampai Thomas berkatakan, kalau saya tidak menusuk lambungnya maka saya belum percaya. Dan ini juga digenapi Yesua bertemu dengan Thomas. Artinya apa, saudaraku? Yesua HaMasyiah selama 40 hari juga tubuh seperti kita ini, tubuh walaupun di dalam tubuh kemuliaan dia bisa hadir dalam kondisi ruang yang terkunci, tapi dia masih ada dagingnya. Sehingga ditusukkan bekas tusukan tombak di lambungnya, dan itu ditusukkan oleh Thomas. Sehingga Yesua juga katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Jadi kita, saudaraku, yang kita tidak melihat peristiwa itu namun kita percaya, iman kita melebihi daripada Thomas sang muridnya yang bersama-sama dia. Dan kita mengucap syukur karena inilah iman kita. Saya percaya itu semua Bapak Yahweh melihat, Yesua masih melihat iman kita. Kemudian kita lihat juga bahwa Yesua juga masih makan. Dia masih makan karena dia wujud fisiknya masih fisik juga, masih fisik seperti manusia, ada daging dan ada perlu makan. Di dalam Yohanes 21 ayat 12 dikatakan, Yesua berkata kepada mereka, mari siapkanlah, mari sarapanlah. Namun tidak seorang pun dari murid itu berani menanyai dia, siapakah engkau? Karena mengetahui bahwa dia Tuhan.
Ini adalah Simon yang saat itu sudah mengetahui Yesus sudah mati dan bangkit dan tidak bersama dia. Simon kembali menjadi tugas pertama dia sebagai penjala ikan. Nah, disinilah Yesus hadir. Karena selama 40 hari tujuan Yesus masih bersama-sama mereka adalah untuk meneguhkan sebagai murid-muridnya, menjadi kepanjang tanganan penyampaian kebenaran ini dinyatakan kepada murid-murid ini, sehingga murid-murid diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya walaupun Yesus nanti tidak ada, Yesus juga mengaruniakan yang disebut namanya penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Yesus juga masih makan, masih perlu sarapan, saudaraku. Nah, jadi selama kebangkitan Yesus dari kematian dan selama 40 hari Yesus bisa tiba-tiba hadir dalam ruangan tertutup, dan Yesus juga masih dalam bentuk daging. Buktinya adalah Thomas menusuk tubuhnya. Kalau itu dalam bentuk tidak bentuk seperti manusia, tanda kutip seperti orang yang kalau sekarang orang makhluk halus katanya bukan disamakan Yesus seperti itu ya, karena sudah mati dia muncul lagi, dia tidak kelihatan, tidak bisa dipegang. Tapi Yesus berbeda ya, karena dialah Elohim kita. Dia masih bisa dipegang, dia masih bisa juga bisa makan bersama-sama sarapan dengan Petrus. Saudaraku, di sini sudah cukup jelas bahwa Yesus selama 40 hari wujudnya adalah seperti kita manusia, seperti Yesus saat Yesus juga sebelum mati, sebelum disalib. Namun luka-lukanya hanya ada luka lambung dan juga luka di tangan, bekas pemakuan. Selanjutnya kita lihat, saudaraku, bahwa Yesus selama 40 hari itu melakukan pengajaran. Pengajaran dilakukannya bukan hanya kepada murid-muridnya, kepada murid-murid yang lain. Karena Yesus katakan bahwa Yesus akan bangkit. Setelah hari ketiga, dia bangkit. Dan ini diteguhkan, dia memberi pengajaran lagi kepada murid-murid yang lain untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar bangkit. Selama 40 hari ini dia memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi lebih dari 500 orang ya yang mendapat pengajaran sekaligus saat selama 40 hari itu Yesus memberikan pengajaran. Nah, ini dapat kita lihat di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6 dikatakan, dan bahwa dia telah dikuburkan, juga bahwa dia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Ayat ke-6, sesudah itu dia melihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tetapi ada juga mereka yang sudah meninggal. Nah, ini berbicara tentang yang bersama dia, walaupun di sana pada awalnya yang melihat adalah kepada Maria. Namun ini menggambarkan tentang saudara-saudara, berbicara tentang laki-laki saja yang tercatat. Jadi lebih dari 500 orang selama 40 hari Yesus masih hidup memberikan pengajaran. Bahkan pengajaran-pengajarannya bila ditulis di dalam kitab suci sudah tidak muat lagi. Berarti penyampaian pengajaran Yesus selama 40 hari masih terus memberikan pengajaran, peneguhan, memberikan suatu keyakinan kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan bahwa dia akan bangkit dan hidup kembali itu dinyatakan. Dan ini suatu hal yang sangat konsisten firman yang disampaikan Yesus Al-Masih, bahwa dia benar-benar bangkit. Di dalam Yohanes 21 ayat 25 dikatakan seperti ini. Dan juga masih ada banyak hal lain apa saja yang telah Yesus lakukan. Dan seandainya hal itu ditulis satu persatu, aku
memperkirakannya bahkan dunia ini tidak menampung kitab-kitab yang telah ditulis itu. Ini menyatakan bahwa Yesua masih tetap memberikan pengajaran-pengajaran di dalam kitab-kitab dan sangat banyak selama 40 hari. Jadi Yesua pelayanan selama dia mulai melayani 3,5 tahun, kemudian Yesua mati, disalib, bangkit dari antara orang mati selama 3 hari, kemudian dia masih hidup bersama-sama dengan muridnya, bahkan dengan 500 orang lebih lagi, bersama-sama memberikan pengajaran-pengajaran. Bila itu ditulis, semua kitab-kitab yang ada di bumi dikatakan di sini juga tidak mampu untuk menulisnya. Jadi terus masih memberi pengajaran. Saudaraku, ini artinya apa? Kekonsistensian Yesua HaMasiah bahwa dia memang benar-benar bangkit. Jadi bukan hanya menyatakan suatu pernyataan bahwa saya bangkit, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, ini membuktikan dia kembali memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Kali ini kita lihat bahwa di dalam Yesua bangkit dalam penggenapan dari perkataannya, ya, karena Yesua sendiri yang berkata. Kita lihat saudaraku di dalam kitab Matius 12 ayat 40 dikatakan, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, saat kematiannya. Kemudian juga kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak saat itu Yesua mulai menunjukkan kepada para murid-muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan memberitakan banyak hal, menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala dan para ahli kitab, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kalau di sini jelas dikatakan bangkit pada hari ketiga. Kemudian di kitab Matius 17 ayat 22 dan 23 dikatakan ayat 22. Dan sementara mereka tinggal di Galilea, Yesua berkata kepada mereka, Anak Manusia akan segera diserahkan ke tangan manusia, ayat 23. Dan mereka akan membunuhnya, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan mereka sangat sedih. Kita lihat lagi di Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk memperolok-olok dan mencambuki dan menyalibkan, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ini di dalam kitab Matius menulis hal itu banyak. Juga di dalam kitab Markus juga sama, ada Markus 8 ayat 31, Markus 10 ayat 33 sampai 34 menulis tentang kebangkitan Yesua HaMasiah. Demikian juga di kitab Lukas 2. Ulangi, Lukas 9 ayat 22, Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Jadi saudaraku, artinya apa? Bila Yesua tidak muncul selama 40 hari lamanya, hanya yang mengetahui Maria saja. Tentu pernyataan Yesua bangkit dari orang mati itu hanya beberapa orang saja yang tahu. Tapi Yesua tidak seperti itu. Yesua konsisten dan dia kembali memberikan pengajaran kepada murid-muridnya yang lain, yang tadi dikatakan jumlahnya lebih dari 500 orang, untuk meneguhkan, ini saya yang sudah disalib, saya sudah mati, saya sudah bangkit kembali, inilah tubuh kebangkitan saya. Dan selama 40 hari. Saudaraku, selanjutnya, hal itu kenapa, saudaraku? Karena setelah Yesua bangkit, ada pernyataan para tua-tua, imam-imam Farisi yang menyampaikan suatu berita kabar bohong kepada penjaga kubur pada waktu itu. Di dalam di kitab Matius 28 ayat 13 sampai 15 dikatakan, dan sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya yang mencuri dia dengan datang pada malam hari, sementara kami tidur, ayat 15. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari. Dan perkataan ini telah tersiar
ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Jadi saudaraku, pasukan yang menjaga kubur Yesua laporan kepada ahli kitab dan orang Farisi, para tua-tua, disampaikan bahwa Yesua sudah nggak ada, tapi membuat suatu kabar bohong, menyampaikan dikasih uang, sehingga prajurit ini menyampaikan kemana-mana bahwa Yesua dicuri, bukan bangkit. Nah, sehingga selama 40 hari Yesua hidup, Yesua akan menggugurkan suatu kebohongan ini, saudaraku. Tapi firman mengatakan masih sampai hari ini, tapi masih juga ada yang tidak percaya. Walaupun 40 hari Yesua masih menyampaikan bahwa dia bangkit kembali dan dia masih bersama-sama di dunia ini. Saudaraku, ini situasi yang ada. Kemudian kita lihat timbul pertanyaan, mengapa 40 hari Yesua di bumi setelah kebangkitannya? Kenapa enggak 30 hari? Kenapa enggak 20 hari? Kenapa enggak 15 hari? Atau kenapa enggak 50 hari atau setahun sekalian biar Yesua bisa keliling-keliling kemana-mana di wilayah Yerusalem menjelaskan bahwa dia kembali hidup. Saudaraku, Yesua di dalam kitab Matius 5 ayat 17, Yesua datang bukan membatalkan kitab Taurat. Kemudian Yesua juga menggenapi apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Di kitab Taurat, kemudian di kitab Tanakh Taurat atau Nafim atau Ketubim yang berbicara tentang penggenapan Yesua yang dinubuatkan, dan Yesua menggenapinya. Mengapa 40 hari? Ternyata 40 hari ini di dalam kitab Taurat, juga di dalam kitab para nabi atau Nafim, ada tertulis tentang makna 40 hari. Dan disinilah Yesua menggenapi. Saudara, jadi sesuatu peristiwa yang akan terjadi dilakukan lebih dulu. Ada kejadian yang 40 hari yang ditulis. Baru terjadi suatu peristiwa yang perubahan terhadap situasi, perubahan suatu doktrin yang ada. Namun doktrin ini tidak terlepas dari firman yang dari awal. Mari kita lihat dasar hal ini mengapa 40 hari. Di dalam Kejadian 7 ayat 4 dikatakan, sebab 7 hari lagi sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam, dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan. Jadi ada hujan yang akan turun 40 hari 40 malam. Artinya apa? Selama 40 hari 40 malam, setelah itu ada suatu peristiwa yang perubahan terhadap situasi. Dari ini di zaman Nuh, hujan turun 40 hari 40 malam. Dengan hujan turun 40 hari 40 malam, maka semua manusia kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Akan ada suatu generasi baru mulai dari Nuh dan keluarganya untuk mengisi bumi ini selama 40 hari 40 malam. Tentu sama juga seperti Yesua HaMasiah. Mengapa 40 hari berada di bumi? Karena selama 40 hari Yesua berada di bumi dan dia akan naik, akan ada suatu proses di mana Yesua memberikan kuasa melalui Ruach Kodes. Jadi ada suatu pergantian atau suatu perubahan paradigma. Namun perubahan paradigma doktrin ini juga tidak terlepas dari apa yang tertulis di dalam kitab suci, apa yang tertulis sebelumnya. Dan ini merupakan suatu penggenapan. Inilah mengapa 40 hari, sama seperti halnya terjadinya hujan yang menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Selanjutnya kita lihat juga di dalam Ulangan 9 ayat 9. Ketika aku pergi naik ke gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang Yahweh adakan dengan kamu dan aku, tinggal 40 hari 40 malam di gunung itu. Aku tidak makan roti dan tidak minum air.
Ini adalah Musa juga, di mana saat akan menerima 2 loh batu, yaitu aksara di barat atau 10 perintah Elohim. Jadi akan ada suatu tatanan perintah yang baru, didahului suatu proses hal yang baru, didahului dengan suatu kejadian 40 hari 40 malam yang dilakukan oleh Mose dengan tidak makan dan juga tidak minum. Jadi diawali dengan suatu 40 hari 40 malam. Juga seperti Yesua ada di bumi ini, mengapa 40 hari 40 malam? Sama seperti tadi saat di zaman Nuh. Sebelum terjadi proses pergantian generasi, juga di zaman Mose, sebelum terjadi suatu hukum Tuhan yang akan diturunkan, ada 40 hari 40 malam yang Mose harus lakukan. Dan ini tentu sangat berkorelasi sekali seperti Yesua masih ada di bumi 40 hari 40 malam. Karena akan ada pergantian, Yesua akan naik dan Roh Kudus akan bekerja. Sama seperti di zaman Nuh, 40 hari akan ada banjir, akan ada generasi baru. Sama seperti di zaman Mose, 40 hari 40 malam Mose harus naik. Setelah itu akan ada satu pengajaran, suatu Torah yang di dalam 10 perintah Elohim yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Dan inilah mengapa 40 hari 40 malam. Yesua menggenapi ini, saudaraku. Kemudian kita lihat lagi di dalam Bilangan 13 ayat 25. Dikatakan juga ketika mereka kembali dari pengintaian negeri itu pada akhir hari yang ke-40. Ini bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, akan ada suatu proses perubahan memasuki tanah perjanjian. Ada pengintaian selama 40 hari, proses 40 hari juga. Jadi penggenapan ini digenapi oleh Yesua juga selama 40. Akan ada perubahan, mereka berjalan, kemudian 40 tahun mau masuk ke tanah Kanaan. Ada proses yang mengintai, proses pengintaian ini juga 40 hari. Untuk masuk dalam suatu tatanan yang baru di dalam hukum Tuhan untuk menggenapi perjanjian, masuk ke tanah perjanjian. Dan ini tentu sama, saudaraku, dengan Yesua juga 40 hari 40 malam masih bersama-sama di bumi. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab Yunus 3 ayat 4 dikatakan, maka mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru dengan mengatakan, 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Juga sama seperti Yunus, saudaraku. Walaupun Yunus awalnya dia melarikan diri dari perintah Bapa Yahweh sehingga Yunus ditelan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Dan dia kembalikan ke kota Niniwe untuk menyampaikan kebenaran di sana. Dan sini juga sama, Yunus juga memberikan suatu persiapan bahwa kota Niniwe akan dihancurkan. Dia katakan dengan mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Jadi 40 hari lagi, dan di sini bangsa Niniwe menerima, sehingga mereka meratap, mereka berdoa minta pengampunan, dan akhirnya kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Jadi akan ada suatu proses yang berubah, diawali dengan adanya 40 hari ini. Dan ini digenapi kembali di dalam kitab Yunus. Demikian juga di dalam diri Yesua HaMasiah. Sebelum Yesua HaMasiah mengambil pelayanan selama 3,5 tahun, juga Yesua melakukan puasa 40 hari 40 malam. Di dalam Matius 4 ayat 2 dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Jadi Yesua juga sama. Sebelum mengambil pelayanan selama 3,5 tahun, dia juga melakukan suatu berpuasa 40 hari 40 malam. Sehingga dia mengambil bagian dalam pelayanannya. Tentu pelayanan sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Saudaraku, di sini jelas bahwa pernyataan mengapa Yesua harus 40 hari melayani setelah kebangkitannya tentu menggenapi akan Torah tadi, menggenapi akan
Nafiim tadi dalam tulisan kitab-kitab para nabi tadi, bahwa tergenapilah memang 40 hari dan 40 malam juga, karena akan ada peristiwa setelah itu, akan ada turunnya Roh Kudus. Jadi penggenapan firman di dalam kitab Matius 5 ayat 17 juga dinyatakan Yesus datang tidak membatal tapi menggenapinya di dalam diri Yesus masih apa yang sudah ada di kitab Taurat, di kitab Nafiim atau kitab para nabi, dan tulisan-tulisan itu digenapi oleh Yesus sendiri, termasuk juga hari raya. Saudaraku, dengan hal ini kita berarti sudah bisa memahami dan mengerti bahwa mengapa harus 40 hari 40 malam, tidak 50 hari atau tidak 30 hari atau 21 hari. Kita lihat di dalam kitab Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia di dalam kamu. Inilah penggenapannya juga. 40 hari Yesus bersama-sama kembali dengan murid dan memberikan pengajaran kepada lebih dari 500 orang. Setelah itu, maka ada suatu peristiwa yang terjadi sampai saat kita ini, yaitu Karya Ruach HaKodes. Zaman yang berbeda. Karena Yesus tidak ada bersama kita, tapi Roh Kuduslah yang bersama kita. Sehingga Yesus harus terangkat, naik ke Samayim. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi 40 hari 40 malam meneguhkan kepada murid-muridnya, dan sampai menunggu kedatangan Roh Kudus di dalam hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta. Mereka harus menunggu. Berarti kurang berapa hari lagi? Tadi 3 hari Yesua bangkit, kemudian 40 hari Yesua berada bersama-sama muridnya, berarti 43. Kemudian hari raya Shavuot atau turunnya Roh Kudus atau turunnya Torah digenapi dalam Pentakosta, hari raya hari ke-50, berarti tinggal 7 hari lagi. 7 hari lagi mereka menanti-nanti akan janji Roh Kudus ini. Jadi kalau kita lihat di dalam tabelnya, saudaraku, dapat kita lihat seperti ini. Penggenapan Yesua disalib, bangkit sampai pencurahan Roh Kudus, kita lihat bahwa di atas itu peristiwa, di mana peristiwanya Yesua disalib dan bangkit, itu harinya ada 3 hari. Jadi indeks harinya 3 hari. Kemudian Yesua sebelum naik ke Samayim, dia ada 40 hari bersama murid-muridnya dan yang lainnya memberikan pengajaran. Indeksnya harinya berarti sudah ditambah 40, berarti menjadi hari ke-43. Kemudian setelah Yesua naik ke Samayim, terangkat ke Samayim, kemudian murid-muridnya menanti akan Roh Kudus turun, menanti selama 6 hari. 6 hari, saudaraku, karena 6 harilah waktu bekerja dan 7 hari itu Sabat. Dan hari ke-7-nya barulah turun Roh Kudus. Ini semua penggenapan, saudaraku. Sehingga 6 hari mereka menanti-nantikan, mereka berkumpul, bersuka cita, mereka berdoa bersama-sama sampai jatuh kepada hari ke-50, yaitu Shavuot atau Pentakosta. Itulah hari ke-50. Penggenapan di dalam kitab Imamat 23 tentang hari raya yang keempat, yaitu hari raya ke-50, hari raya 7 kali 7 dan hari ke-50 dan turunnya Torah. Digenapi di dalam turunnya Roh Kudus. Dan inilah terjadi proses perubahan paradigma. Tadinya Yesua bersama-sama muridnya, sekarang Yesua terangkat, murid-muridnya menanti selama 6 hari. Hari ke-7 adalah hari penggenapan. Hari kesempurnaan itu turunlah Roh Kudus di dalam loteng, dan murid-muridnya menerima kuasa Ruach HaKodes. Itulah
Shavuot atau Pentakosta. Dan sebentar lagi kita akan merayakan, saudaraku, tanggal 28 Mei, 28-29 Mei. Berarti tinggal beberapa hari lagi, tidak ada seminggu. Inilah dia penggenapan keseluruhannya. Jadi begitu kita bersuka cita tentang kita dibukakan pada siang hari ini bahwa Yesua mengapa 40 hari penggenapan terhadap Taurat. Kemudian Yesua melakukan pengajaran-pengajaran kembali untuk meneguhkan bahwa dia bangkit kembali, dan dia menunjukkan kepada murid-murid yang lain, meneguhkan bahwa benar dia, sehingga murid-murid yang lain menjadi percaya dan kuat, iman mereka kuat, dan ditambah mereka juga menerima Ruach Kodes yang Yesua janjikan sebagai penolong itu. Mereka siap menyampaikan kebenaran ini sampai ke seluruh bumi dan sampai saat ini kepada kita semua yang ada sekarang. Saudaraku, sehingga penggenapan ini dinyatakan di dalam Imamat 23 ayat 15-16 tentang hari raya Shavuot atau hari raya yang keempat. Dikatakan ayat 15, dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah Sabat itu, dari hari setelah Sabat, setelah penyaliban Yesua HaMasiah mati, itulah mulai dihitung. Kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan haruslah genap 7 pekan. Ayat 16, sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7 kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan sajian yang baru kepada Yahweh Elohim. Jadi semuanya tergenapi, saudara. Nah, kalau kita lihat kondisi kalender sekarang, kemarin bulan April kita pada tanggal 6, 7, 8 April itu adalah hari raya Paskah atau hari raya Passover, dan itu tertulis di dalam kalender Ibrani, yaitu 14 Nisan 5780. Jadi kalau kita hitung mulai dari situ sampai nanti kita hari raya Shavuot, kita dapat bisa hitung. Jadi kalau kita hitung mulai dari sini 1, 9, 10, 2, 3, 11 April, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kemudian 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 pas hari kenaikan Yesua HaMasyiah. Kenapa 43? Tadi Yesua mati 3 hari, berarti dikurangi 3, 40 hari. Yesua 40 hari berada setelah kebangkitannya, berarti 43. Karena 3 hari dia berada di bumi, di perut bumi. Ya, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Disinilah hari raya Shavuot atau turunnya Torah, atau hari raya Pentakosta. Jadi semuanya tergenapi, saudaraku, di dalam kalender Ibrani. Dan ini tahun ini 2020, proses kejadiannya di tahun 5780 sama seperti saat Yesua disalibkan, yaitu hari Rabu. Dan Yesua juga bangkit, kenaikan Yesua juga pas pada hari ke-40. Dari sini, saudaraku, kita akan lihat di dalam tema ini tentang Yesua naik ke Samayim di dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu," bagi kita semua. Amin. Amin, saudaraku. Yesua bangkit, naik ke Samayim setelah 40 hari.
Dia mau menyediakan tempat bagi saudaraku dan saya. Ayat ketiga, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku akan lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin saudaraku. Jadi Yesua naik ke Samayim untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya. Di sana sudah siap tempat kita, rumah kita bersama-sama dengan Yesua Masias. Biarlah firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam kita mempersiapkan hari raya yang keempat, yaitu hari raya Shavuot, di mana antara hari raya Buah Sulung dan Shavuot ada suatu peristiwa di mana Yesua terangkat untuk naik ke Samayim setelah 40 hari bersama murid-muridnya. Dan Yesua naik ke Samayim untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan nanti Yesua akan datang untuk menjemput kita, dan kita akan masuk tempat yang sudah disiapkan. Amin. Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Amin.